Oke, balik lagi bersama gue Ivan dan My love. di Premis Persepsi Mistis. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal apa, Mae? Tentang urban legend. Urban legend ya. Jadi kalau menurut gue nih urban legend tuh cerita yang ya banyak, ada orang ngiranya tuh cerita rakyat gitu ya. Cuma kalau buat gue sih mungkin cerita-cerita yang dari kalangan-kalangan kecil cuma jadi akhirnya jadi apa, nyebar kemana-mana tuh awal. Jadi nggak terlalu jauh gitu sih waktu rentang waktunya itu kayak yang nanti gue mau cerita tahun 90-an gitu, nggak terlalu jauh. Kayak mungkin pada zamannya tuh hot topic gitu. Betul. Ya, viral lah kalau sekarang tuh bahasanya. Oke. Oke, gue dulu kali ya. Gue dulu aja. Kalau gue tuh kan kebetulan gue kelahiran 90-an. Dulu tuh di sekolah gue ada satu urban legend yang cukup membekas. Itu Apa tuh? namanya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Pernah denger nggak? Kayaknya kalau aku sendiri pernah denger, cuma mungkin kurang familiar. Kurang familiar ya? Kayaknya di zaman aku udah nggak terlalu viral tuh dia. Nah, itu mungkin lagi hot-hotnya pas zaman gue itu. Jadi gini, Mr. Gepeng tuh ceritanya tuh sebenarnya ada dua versi. Yang pertama tuh yang gue tahu dia tuh pengusaha gitu. Terus badannya kegencet jadi gepeng. Kegencet apa? Lift. Oh, Ada yang dari kegencet lift. Ya, terus jadi berdarah-darah dan gepeng. Makanya Mr. Gepeng. Ada Mr. Gepeng. Yang satu lagi ada juga yang ngomong kalau itu tuh dokter. Oke. Yang lift tuh dokter, yang pengusaha tuh sama, tapi kelindes bulldozer. Jadi sama-sama akhirnya tuh bakal gepeng dan berdarah-darah. Gitu. Beda profesi aja. Beda jadinya profesi. ya. Tapi ini tuh ramenya tuh di sekolahan, di kalangan sekolahan. Oke. Karena konon katanya tuh dia sering ngehantuin yang di WC ceweknya. Oh, Si Mr. Gepeng ini gitu. Rada ganjen memang dia. Dia suka di... Nah nggak tahu kenapa, pokoknya kan itu profesinya kan pengusaha sama dokter. Cuma gua nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh jadi anak-anak tuh pada takut aja di kalau WC cewek. Jadi pokoknya kalau ada WC cewek ujung itu ada si Mr. Gepengnya. Oh. Gitu. Iya, iya. Bahkan ya kalau di zaman gua tuh sampai cara manggilnya ada. Oh, ada cara manggilnya? Ada ritualnya, ada cara oke, manggilnya. oke. Ada beberapa versi. Ada beberapa versi cara manggilnya. Yang pertama tuh kita bisa gini, nelfon. Keren ya, udah bisa Ada telepon, ditelepon. tapi bukan pakai HP dulu. Kita masih pakai telepon rumah atau Telkom itu loh. Telkom Telkom itu yang apa ya? masukin koin. Oh, iya, iya, iya. Dulu tuh Apa, pakai itu. Wartel ya, wartel. Belum wartel, malah yang lu tau gak sih ada yang biru yang suka di pinggir-pinggir jalan. Oh, iya, yang kotak gitu. Cuma 50-an cepet lah gitu. Oh, ada uang 50-an deh. Ada ya, 25 dulu 10, 25 masih ada, itu bisa telepon loh. Gitu. Jadi caranya tuh kita nelfon. Nomornya tuh 7 kali. 7 kali. Nah, Oke. 7. Nah, konon katanya kalau kita nelfon, besoknya kita ke WC yang kabarnya ada dia tuh bakal ada duit. Oh. Kayaknya uang teleponnya dibalikin. Nggak juga ya, katanya duitnya lumayan banyak. Tapi setelah dapat duit itu kita bakal dihantui sama Mr. Gepeng ini. Oh, jadi ada timbal baliknya dari Ada dia timbal ya. baliknya. Kayaknya maksudnya rada banyak versi gitu loh dulu tuh. Karena tiap sekolah tuh kayaknya ada dulu. Ada Mr. Gepeng dan cara ritualnya beda-beda. Ada yang masuk ke WC ceweknya, terus kayak ada ritual langkah 3 itu 3 kali ke depan kan, nanti katanya bakal muncul si Mr. Gepeng ini. Manggilnya unik ya, tapi ya kalau sampai jalan 3 kali bolak-balik gitu. Iya. Lebih aneh yang duit sih, ini Mr. Gepeng emang pesugihan dulu kan. Beda ya. Gitu Kayak sih. tiba-tiba pesugihan agak aneh juga. Asli. Iya, kita nggak tahu dia datangnya dari mana juga. Kalau ngomongin yang WC, sebenarnya gue ada tambahan sih. Kalau Boleh, WC toiletan. Boleh digabung. Nah, itu aja. Gara-gara cerita yang pertoiletan, jadi ingat sesuatu gitu. Kayaknya oke. Oh, kalau ngomong tadi kan Mr. Gepeng di toilet sekolahan nih ya. Toilet. Nah, gue tuh pernah baca, nggak tahu dengar cerita dari orang ya. Cuma itu tuh mirip-mirip lah hantunya tuh di toilet. Nah, tapi ini kayaknya nggak spesifik toilet sekolah, toilet kantor, mall atau apapun Pokoknya itu. toilet aja. Pokoknya toilet dan toilet paling ujung. Oke, Mau sama ya. itu ujung paling depan atau ujung paling dalam tuh bebas katanya. Nah, tapi katanya tuh ketika kita masuk, dan itu nggak cewek doang atau cowok doang, jadi cewek cowok. Ada gitu. Unisex lah dia Unisex jadinya. dia. Nah, dia tuh ketika kita masuk misalnya pipis nih gitu ya di toilet. Dan tutup pintu bla bla bla.
ntar tuh tiba-tiba bakal ada yang nanya, merah atau biru. Nah, orang kan kayak nggak tahu ya, kayak merah atau biru apa gitu. Tapi itu tuh bakal ditanya berulang kali terus. Jadi kayak terus-terusan nanya aja sampai pokoknya lupa akhirnya gimana. Kalau jawabnya merah, itu tuh si korban tuh bakal kayak misalnya mengalami kematian yang kayak berdarah-darah merah soalnya. Tapi kalau dia milihnya biru, itu tuh dia bakal dicekek sampai yang mukanya biru gitu. Nah, jadi cuma milih kematiannya aja. Iya, ya? milih kematiannya aja. Cuma katanya lagi ada juga cara keluarnya itu satu dengan jawab aja warna putih alias minta tisu toilet katanya, atau gak usah dijawab aja. Diamin aja asal ya kuat mentalnya aja lah, kuatan nyali gitu sampai keluar. Kan kita nggak tahu tiba-tiba buka pintu dar ada orangnya, ada setannya, kita nggak tahu gitu ya. Cuma itu sih, dan si rumor urban legend horor ini tuh lumayan bikin gua takut kalau ke toilet dan di ujung. Jadi kebayang-bayang si cerita itu ya. Kayak misal walaupun itu kan katanya urban legend dari Jepang ya. Kayaknya kejauhan nih ya ke Indo gitu, ke Bandung agak kejauhan gitu. Jadi kayak nggak bakal lah. Cuma tetap aja parnonya tuh ada gitu kalau misal mau ke toilet kayak ngeliat ujung. Ya udahlah gitu. Cuma kayak tetap kalau tiba-tiba ada yang nanya merah atau biru, jawab apa nih gitu. Ya putih itu harus putih. Iya sih, tetap aja, tapi kan kayak dak-dikduknya mah ada gitu. Tapi dinamain gak sih atau emang cuma si ceritanya gitu? Nah, gue tuh lumayan lupa. Cuma setahu gue tuh ada si title-nya lah gitu, judulnya tuh ada kayak tadi kan Mr. Gepeng gitu ya. Nah, ini tuh lupa, mungkin karena dia dalam bahasa Jepang ya, jadinya agak lupa. Cuma ya seinget gue tuh dari Jepang sih, karena kan maksudnya Indo dan Jepang tuh horornya lumayan sama-sama kuat ya. Sih sama-sama serem gitu. Itu sih yang salah satu yang gue inget waktu itu. Karena berhubungan dengan pertoiletan ya tadi. Gitu sih. Gue jadi ada juga nih karena Jepang nih. Tapi kebetulan namanya ada deh. Maksudnya ada. gue malah lupa nama Jepangnya, cuma karena dulu tuh gini di tahun 90-an tuh sempat beredar komik sama kayak animenya gitu lah. Tapi itu nyeritain ya cerita-cerita hantu di sekolah, urban legendnya Jepang gitu-gitu loh. Nah, ada yang menarik itu adalah namanya hantu mulut sobek. Aku tahu itu bahasa Jepangnya. Apa tuh? Kuchisake wana. Kuchisake wana. Itu artinya mulut sobek. Iya, wanita mulut sobek. Nah, itu cukup menarik perhatian tuh, karena apa ya, waktu itu gue bacanya sih di serial anime yang judulnya Ghost of School. Ghost of School. Iya, ada itu anime tahun 90-an lah. Nah, belum lahir. Belum lahir. Nah, itu kita udah cerita horor. Jadi ceritanya tuh ini tuh ada cewek tuh dia diputusin sama cowoknya karena bilangnya ada yang lebih cantik dari dia. Akhirnya dia bunuh diri dengan merobek mulutnya sendiri. Gitu loh. Nah, digambarkan di film itu tuh urban legendnya kalau dia tuh selalu pakai masker. Dia suka nunggu di gang-gang tempat hiburan malam. Nah, jadi kalau ada cowok yang lewat, dia tuh suka gangguin karena dia keinget katanya sama cowoknya yang dulu ninggalin dia. Dia tuh pas cowoknya lewat bakal nanya nih. Sama kayak tadi pertanyaan juga nih. Aku cantik apa enggak? Gitu loh. Nah, kalau jawab cantik, dia bakal buka. Kalau gini masih cantik nggak? Dengan robek gitu. Dengan robek mukanya. Kalau jawab enggak, sama. Mati juga. Dikejar juga. Jadi ini sistemnya dia nggak langsung ngebunuh. Tapi si orangnya takut. Dia lari, katanya bakal ketangkep, pasti kekejar mau kemanapun lu lari gitu. Gitu. Jadi mau jawab dia cantik apa enggak, itu tetap sama aja, cuma cara kematiannya aja mau yang mana. Betul. Tapi kalau di animenya itu ada cara nangkalnya. Karena kan kenapa selalu akhirnya tuh dikejar gitu. Gimana supaya nggak dikejar? Nggak kaget. Jadi kebanyakan orang pas dibuka ngelihat mulutnya robek, langsung kaget lah, iya. Pasti dong. Nah, jadi sih kalau yang karakter di anime ini dia nggak kaget. Dia takut juga, cuma gimana supaya nggak kaget. Chill gitu ya, coba apa itu. Nah, itu iya. Jadi pas dibuka, jadi ngomong, iya kamu cantik kok gitu. Nah kalau gini dibuka lebar tuh, masih cantik kok, gitu. Masa sih? Akhirnya kayak
Oh dia Mungkin karena film ya. identical crisis gitu ya jadinya. Jadi tersipu-sipu gitu. Oh wow, oke. Jadi malu. Cuma akhirnya terus si orangnya dapat flashback, makanya kenapa bisa tahu dia dulunya bunuh diri karena diselingkuhin gitu-gitulah. Kayak dapat ilhamnya gitu lah ya jadinya. Karena kalau nggak jawab dan pergi dikejar juga. Jadi ini tuh serba salah waktu itu sih orangnya gimana cara mecahinnya gitu sih. Itu cukup buat gua yang belum terlalu gede umur 90-an ya SD lah. Itu menarik sih. Umur 90-an tuh agak salah banget Gue ya? sebenarnya. Kayak udah kakek-kakek kesana. Bukan, tahun 90-an gua umurnya masih SD SMP gitu maksudnya. SD 2000. Gitu, itu menarik sih. Gara-gara Jepang nih. Jepang tuh banyak banget sih oke. sebenarnya. Kalau di Indo nih lu punya nggak? Indo ya. Indo juga banyak. Cuma ada satu yang kayaknya lumayan membekas, tapi sebenarnya kalau dibilang ngalamin kejadian, aku ngalamin sih. Ini ada di suatu kampus, anjay. Gimana tuh? Di PIP adalah pokoknya ya. Nah jadi sebenarnya ini nggak dibilang horor, enggak gitu. Cuma emang katanya ada beberapa cara untuk dibilang dimensi lain juga bukan, tapi mungkin kayak apa ya? Kalau orang-orang tuh kayak jurit malamnya gitulah. Nah dulu tuh di kampus ini si aktivitas ini tuh dilakukan buat ngetes kayak apa ya, kayak ospek tapi ospek UKM gitu loh. Oh jadi cuma Unit kegiatan beberapa, mahasiswanya. nggak semua, Jadi iya tapi... bukan ospek kampusnya. Oke. Dan tapi gue juga lupa ini tuh UKM apa dan ngapainnya tuh lupa gitu. Nah tapi katanya di satu kampus ini tuh kan ini gue kurang tahu nih ya. Kayak misalnya kalau kampus-kampus lain tuh mungkin ada lift, ada lantai yang beberapa tidak bisa diakses oleh lift. Oke. Jadi nggak semua, misalnya lantai 1 sampai 100 kayak ada lantai 50 nggak bisa diakses gitu. Nah ini, tapi gue nggak tahu apakah semua kampus kayak gini atau cuma beberapa kampus doang atau emang Kampus itu aja, Iya. nggak tahu juga ya. Nah jadi di kampus ini tuh ada satu lantai yang emang ditutup. Awalnya tuh karena belum selesai pembangunannya. Oke. Nah jadi kan akses ke lantai tersebut tuh dinonaktifkan gitu. Tapi katanya beberapa kali si lift tersebut tuh menuju ke lantai situ dengan ada orangnya ataupun tidak ada orangnya. Tetap jadi berhenti terus ke situ Iya, gitu. jadi berhenti terus ke situ. Dan apalagi kalau udah di atas jam 9 malam, katanya tuh dia bakal berhenti di tiap lantai. Sampai lantai paling atas, bahkan beberapa lantai yang nggak bisa diakses harusnya oleh lift itu. Karena harusnya kan masih pembangunan nih, harusnya kelewat nih. Dia tetap Karena kan harusnya udah di setting lah ya sama pihak kampus juga. Nah ini tetap dilewatin. Nah gue sendiri pernah tuh ngalamin. Jadi waktu itu emang belum jam 9, kayak masih jam 8-an, setengah 9 gitu lah. Abis acara UKM nih. Acara UKM, gak sendiri, sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga, kita naik tuh karena emang kita kegiatannya di satu ruang kelas di lantai sekian gitu. Kita naik, kita mencet tuh, dan lantai kita tuh ngelewatin lantai tersebut yang tidak bisa diakses itu. Nah tapi kalau pada zaman gua kemarin tuh si lantainya udah bukan pembangunan lagi, tapi emang jadinya tidak bisa diakses. Karena buat kosong aja. Iya gitu. dibuat kosong aja. Ada 2 lantai yang dibuat kosong tuh. Ya udah kita nggak mikir apa-apa dong, kayak nggak kepikiran juga karena kita emang tujuannya bukan ke sana dan buat apa juga gitu kepikiran. Karena sebelumnya kita waktu itu tuh gue kalau nggak salah 4 orang. 4-an ini tuh nggak pernah ngalamin kejadian yang seperti itu di kampus tuh. Yang kayak horor-horor tuh belum pernah. Kita dari lantai 1 kita pencet tuh ke lantai 10 atau 11 kalau nggak salah. Udah tuh lantai 1 tiba-tiba berhenti di lantai 2. Oh kita mikir kayak masih ada orang kali ya gitu. Pencet mungkin. Terus kayak nggak ada, udah tutup. Ke lantai 3 berhenti, lantai 3 tapi ada orang masuk. Jadi nggak terlalu curiga ya, jadi. Dia sebenarnya mau turun, cuma karena dia ya udahlah mungkin takut atau apa, tapi dia tuh OB-nya gitu loh, OB di kampus. Tapi biasanya kalau mencet turun nggak kebuka dong? Nah iya, Itu kan harusnya nggak kebuka kan. ya. Cuma ya mungkin anggap saya itu lift error gitu Iya. lift tua atau apapun itu. Udah aja. Nah tapi dari lantai 3 dan ke atasnya lagi tuh
gak kebuka-buka. Sampai akhirnya di lantai yang seharusnya tidak bisa diakses. Oke. Boleh kali lantai berapanya mah? Lantai 6 dan 7. Lantai 6 dan 7 Nah, langsung lantai bisa. 6 dulu nih ya. Boleh. Kebuka lantai 6. Pas dilihat bener-bener ruangan kosong, kayak belum dibangun apa-apa, yang sengaja dibeton cuma kotak kecil mungkin 3x4 doang. Jadi bener-bener beton doang, beton, tembok, gak ada lampu sama sekali, lampu tuh cuma dari lift doang. Itu kita kayak, loh kok ngebuka? Terus kita ngeliat ke OB-nya dong, ya mungkin kan dia lebih tahu ya, kayak Mas ini enggak lah, nggak apa-apa, biasa katanya gitu. Oh ya udah mungkin error gitu ya. Udah tuh ditutup. Nah itu juga nutup tuh biasa kan lift tuh langsung nutup ya. Nah ini tuh kayak lumayan lama, kayak 15 detik, 20 detik tuh dia ngebuka terus. Kan jadi agak uneasy ya, ngeliatnya kayak Apa ada yang ngalangin nih? Kan biasa Iya. kalau nggak nutup tuh ada yang ngalangin di pintu dong. iya, kan kayak ada yang ngegini gitu, Iya. kita nggak tahu ya. Terus udah aja, akhirnya dia nutup. Kita tuh udah pada diem, yang tadinya kita habis acara kayak, lihat tadi itu gini. Kita udah mulai diem, kayak, waduh. Nah, terus kita langsung baru pada kayak keinget gitu, kayak, oh ini kan emang lantai yang agak gini, gitu. Sampai akhirnya di lantai 7. Lantai 7 kebuka. Nah, lantai 7 tuh, karena dia udah beres pembangunannya, jadi kita tuh masih bisa melongok lihat ke dalam ruangannya, yang adalah perpustakaan, tapi dia ketutupan rak buku, jadi kita nggak bisa masuk juga. Tapi kalau ngintip masih bisa gitu. Jadi kalau misalnya itu kejadiannya di siang hari mungkin masih terang karena dan masih ada orang gitu di dalamnya. Jadi kita bisa jahilin orang sebenarnya. Cuma biasanya memang si lantai 7-nya tuh nggak bisa diakses sama sekali. Jadi Harusnya dua-duanya dipencet itu nggak bisa juga, diakses, iya. kan? Jadi dipencet pun bahkan nggak bisa di si tombol liftnya. Iya. Terus kita kayak kita lihat, jar, kebuka lagi lantai 7. Lantai 7 kebuka, kita kayak, oh ya udah mungkin ya gitulah. Masih gitu, error gimana. kayaknya. Iya masih error gitu kan. Tadi juga kebuka di lantai 2 dan 3, ya, walaupun 3 ada orang gitu ya. Udah ngebuka, tapi kan perpustakaannya tuh udah gelap ya, karena udah jam 8 juga gitu, perpustakaan tutup jam 6. Kita kayak, wah, ada apa ya ini ya. Nah di situ tiba-tiba liftnya bunyi, overweight. Kayak ada yang masuk tuh. Padahal kayaknya. itu cuma 5-an doang. Dan maksudnya Nggak nambah iya kan? kan lift tuh harusnya maksimal 12-13 kapasitas dan biasanya bisa 1 lebih ton gitu lah ya. ya. Biasanya kan 1000 kalau kilo. kalau manusia-manusia kampus yang telat ini kan kayak langsung padat-padatin aja gitu. Itu tiba-tiba dia bunyi. Terus kita bingung kayak, lah ini nutup gak bisa, buka juga ya udah kayak gini, kita bingung gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya kita udah diem doang, terus sama si OB-nya kayak dipencet, nggak ngerti lah, mungkin ada kode tersendiri gitu ya di lift. Coding ya? Iya, dia di mencet sendiri, akhirnya dia nutup. Cuma itu bener-bener beres dari yang si lift itu, akhirnya kita nyampe lah ke lantai tujuan kita. OB-nya mah turun lagi sendiri dia. Dia masih ngelaluin itu lagi Iya, tuh. dia masih ngelaluin. Kita nggak tahu apakah dia OB beneran atau siapa itu, kita nggak tahu tuh. Sampai akhirnya kita udah beres-beres barang, kita mau turun lagi nih dari lantai 10. Oke. Mau ke basement nih sekarang kita. Kita udah nungguin di lift, udah mencet. Terus kita kayak, ini kita naik tangga aja apa ya? Kayak Kalian takut ya gitu. Walaupun kayak, lantai 10 mager banget bawa barang gitu kita tuh. Udah kita naik lift yang lain aja gimana? Oh, ada lift lain. Kayak, ya udah kita naik lift yang di depan deh, nggak apa-apa nggak langsung sampai basement tapi ya daripada kayak gitu lagi, kita nggak punya OB buat coding liftnya nih gitu. Akhirnya kita lewat lift yang lain dan ya puji Tuhannya lancar sampai lantai 1, tapi ya ke basementnya tetap jalan kaki, tapi daripada kejebak di lantai 6 dan 7 lagi, kayaknya itu saya lebih prefer itu sih sebenarnya. Lebih aman lah ya, udah lah. Iya, kita nggak tahu tiba-tiba ditarik ke alam dunia mana, dimensi Kebuka, nggak tahu mana. kemana. Tiba-tiba kebuka lagi party kan ya, itunya kayak agak takut ya gitu. Party Gitu. setan kan. Kita nggak tahu itu. Atau mungkin party yang kayak kultus yang kayak kemarin kita bahas lagi, kita nggak tahu tuh itu. Ngeri juga. Ngeri sih kalau itu tiba-tiba ngebuka. Itu kalau di kampus gua, yang pernah gua alamin ya, dan maksudnya rumor yang pernah didengar, urban legend yang pernah didengar dan pernah gua alamin sendiri gitu. Walaupun kan kata orang yang gue denger tuh katanya itu tuh bahkan ada cara buat ke lantai tersebut yang harusnya nggak bisa diakses. Iya, jadi katanya tuh pencet dulu lantai berapapun, keluar. Maksudnya ya kita nggak usah masuk ke lift itunya. Terus tunggu dia naik, pencet buat kita naik lagi, baru kita bisa mencet ke lantai tersebut.
Atau kita nggak usah naik juga nggak apa-apa, tapi dia lift itu bakal berhenti di lantai 7 atau 6 itu. Oh, ini malah mau ke lantai itu malah ini ya. ya mungkin ini adalah yang disebut yang kayak si uji nyali yang dilakukan UKM itu. Mungkin. Oke. Tapi ya balik lagi. Iya, siapa tahu emang itu adalah kode buat mereka ini aja. Buat jurit malamnya mereka aja gitu, di kode sendiri, coding sendiri sama OB itu. Si OB itu ya. OB-nya mantan UKM itu tuh. Terikat. Nah, tapi gue tuh pernah dengar juga nih urban legend, tapi gue sendiri nggak ngalamin. Oke. Nah, ini lumayan apa ya? Viral, hot news, hot topic, gue nggak tahu lah ya ini. Tapi kalau misalnya nyari urban legend kampus di Indonesia gitu, nah pasti cerita ini tuh ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Gimana nih? Jadi katanya pada suatu malam sehari sebelum ujian, anak kedokteran nih katanya, dia belajar di perpustakaan. Nah, gue nggak tahu nih perpustakaannya apakah mungkin yang si lantai 7 itu kali ya perpustakaannya, makanya urban legendnya nyambung aja. Masih satu masih yang satu sama tempat. Ya. Nah, ini tuh nggak tahu peraturannya, cuma kalau di perpustakaan dan di kampus gue sekarang tuh maksimal jam 6. Jam 6 apa jam 5 tuh udah harus keluar. Nah, gak tahu pada kejadian ini terjadi, apakah bisa sampai malam pada saat itu apa enggak gitu. Kita nggak tahu. Jadi pokoknya dia besoknya ujian, dia harus belajar di perpustakaan. Dia belajar sampai malam, katanya sampai jam 11, sampai jam berapa lah pokoknya tuh. Dia belajar. Tiba-tiba ada OB nih, OB lagi. OB lagi, yang tadi nggak nih? Mungkin. Tahu banget nih soal kampus ini OB-nya. OB lagi nyamperin sambil sapu-sapu katanya dia tuh. Sambil beberes katanya kayak, Kak izin bebersih ya katanya gitu. Tapi di saat itu katanya perpustakaannya masih ada yang jaga. Jadi nggak kosong dia doang katanya tuh. Masih ada yang jaga, dia bersih-bersih. Terus OB-nya tuh kayak SKSD gitu, kayak belajar apa gitu buat ujian besok kayak gitu-gitu. Mungkin kasihan sambil karena lagi nyapu. sendiri mungkin ya. Ya mungkin anak kedokteran kan biasanya terlihat kayak gitu ya. Mau menghibur OB-nya. Jadi ditanya, oh iya ini belajar buat besok ujian, ini gini. Oh boleh lihat nggak? Kata si OB-nya gitu, kepo juga nih OB ya kayaknya. Dilihat lah. Terus OB-nya tuh kayak, oh iya. Terus ada satu soal yang, gimana ya? OB-nya tuh bilang, saya punya kunci jawabannya. Mau nggak katanya tuh. Ya maksudnya si orang ini, si mahasiswa ini kayak nothing tulus lah. Iya. Kalau belajar terus bener oke gitu. Kalau enggak juga ya udah gitu. Akhirnya diterima kunci jawabannya. Cuma ada satu soal terakhir yang nggak dikasih karena OB-nya nggak punya katanya. Jadi biar nggak 100 banget nih biasanya kan dihilangin satu ya. Iya. Kayak sengaja disalahin gitu. Terus kan ya mahasiswanya ya bagus lah biar gue bisa langsung pulang gitu sekarang gitu. Akhirnya udah tuh dia balik ke kos. Makasih B, OB, makasih. B ya, manggilnya B, akrab. Makasih, kata gitu. Terus udah aja, akhirnya dia pulang, dia belajar tuh. Belajar, tidur, besoknya dia ujian. Semua soal yang dikasih sama si OB, kunci jawabannya bener semua. Bener semua. Sampai akhirnya ya anak kedokteran, mereka kan harus melakukan bedah-bedah gitu kan. Prakteknya prakteknya mungkin, uji prakteknya. Sampai akhirnya kadavernya, mayatnya gitu, yang udah bakal dipakai buat ujian, keluar tuh, dikeluarin, dedet gitu. Dibuka kainnya, dar. OB-nya tahunya si kadavernya. Pantes dia tahu jawaban-jawabannya. Yang mau tahu yang terakhir ternyata dia yang alat peraganya kan jadi keburu. Jadi mungkin kalau dia ngasih, saya kunci jawabannya gitu. Kan nggak mungkin ya kayaknya kalau kayak gitu. Cuma ya itu kayak, dan katanya si mahasiswanya tuh sampai dia nggak ngelanjutin ujiannya, dia pingsan gitu aja. Pasti shock kayaknya. Ini mungkin dia di awal kayak, wih keren banget nih gue, ujian 100 nih gue nih. Pas lihat langsung kadavernya, dar, udah pingsan langsung dia. Itu harga yang harus dibayar, kunci jawaban berarti ya. Kunci jawabannya itu ternyata. Nah itu, tapi kalau misalnya gue sendiri yang ngalamin, pingsan juga sih kayaknya. Kayaknya nggak bakal bisa deh itu. Nggak kebayang kayaknya, gimana ya. Pasrah, udah kejadian, kemarin udah ketemu. Udah dikerjain juga itu ujian-ujiannya. Nah kan nggak tahu itu apa OB yang sama yang sama yang nganterin lu. Iya, dia tahu kode-kodenya loh. Iya, tiba-tiba bisa ketutup liftnya itu. Nih OB di kampus ini perlu dipertanyakan apa jangan-jangan OB di sini tuh ada kemampuan khusus mereka tuh. Jangan-jangan sebenarnya kalau nanya kampus nggak nyewa OB banget.
Sebenarnya mereka nggak punya OB sama sekali. Ngeri sih. Itu gila sih kalau beneran nggak punya OB sama sekali. Cuma ada kok OB-nya ini mah dijamin mereka punya seragamnya sendiri. Valid ya? Ya siapa Ada. tahu tapi seragamnya bikin sendiri ya mereka. Oh itu mah terakhir yang itu yang jadi Yang jadi alat peraga. kadavер. Udah nggak ada lagi. Aduh itu OB coding tapi kamu penyelamat saya sih waktu itu. Ya, lu selamat, satu lagi tuh nggak selamat tuh. Kunci jawaban. Tapi at least nilai ya teorinya dia gede lah. Kejiwaannya keganggu udah gitu. Lulus Kayak doang. jadi dokter. Kayak jadi dokter deh. Ya itu sih yang dari Bandung dan mungkin sangat dekat dengan lingkungan gue sendiri. Mungkin banyak yang familiar juga ya dengan cerita-cerita yang kita tadi. Mungkin ada yang tahu kampus apa? Coba-coba. Jangan di komen ya. Sama-sama tahu aja ini. YTTA. TTA. Oke, cerita dari Maya tadi sekaligus menutup cerita urban kita kali ini. Mungkin kalau ada yang mau berbagi cerita urban lainnya atau punya Kisah horornya tersendiri nih, kisah urban legend yang bersangkutan dengan diri kalian masing-masing, boleh banget di komen di sini. Oke. Thank you banget, sampai jumpa di episode premis selanjutnya. Dadah.